Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parunggisu, tertua di semesta. Ini yang lagi ribut ini Muhammadiyah ya, mau ngurusin tambang. Sekarang gini ya, saya mikirnya itu nggak usah dalam-dalam, nggak usah berpikir melingkar. Muhammadiyah itu kan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Ya kan? Yang disasar adalah manusianya supaya dia potensi-potensi terbaiknya berkembang sebagai seorang khalifah fil ard ya. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan nggak nyari uang lewat organisasi itu. Makanya dia kemudian hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Jadi orientasinya tetap bagaimana uang itu nomor sekian, kekayaan itu. Yang penting manusianya itu dikembangkan, kira-kira gitu ya, dalam gerakan dakwah dan pendidikan. Dalam konteks kolonialisme mungkin waktu itu. Nah, sekarang dalam konteks negara Indonesia merdeka, pertanyaannya, kekuasaan politik sudah merdeka, sudah kita kuasai. Sekarang apakah perlu Muhammadiyah itu nyari uang sebanyak-banyaknya? Kan udah organisasi yang paling kaya di semesta, dengan wakafnya, dengan infaknya, dan sudah punya 30 cabang istimewa di 5 benua. Cabang-cabang Muhammadiyah yang istimewa di 5 benua ada 30 dan di 5 benua, dan sudah menjadi gerakan dunia ya. Core bisnisnya adalah gerakan dakwah, bukan gerakan ekonomi sebagaimana Darul Arkom Malaysia kemudian diberangus oleh Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim waktu itu ya. Tokoh-tokohnya dimasukkan penjara. Gerakan dakwah dan ekonomi yang besar sekali sampai ngurusi satelit. Apakah Muhammadiyah akan ke situ tanpa dengan menyingkirkan aspek problematik ideologisnya dari Darul Arkom yang diposisikan dalam kursi terdakwa sebagai tertuduh dan beraliran sesat? Mungkin ya Muhammadiyah akan melakukan semacam tajdid, pembaharuan ya, dengan memulai sesuatu yang besar, yaitu tambang batu bara. Kan harus dikaji dari segi hukumnya bagaimana, dari segi lingkungannya bagaimana, ya kan, dari segi ekonominya bagaimana. Emang nggak ada kerjaan lain? terlalu canggih nih generasi baru Muhammadiyah untuk jadi akhirnya sang pencerah yang dilekatkan dalam film Hanum itu yang pernah saya lihat itu, tampak untuk Kiai Ahmad Dahlan yang memberikan semacam pencerahan ya terhadap publik semasa atau juga publik untuk semesta. Itu visinya yang luar biasa, semangat pembebasan, semangat profetik bagaimana manusia itu tidak dikooptasi oleh kepentingan duniawi dan selalu bagaimana kembali menjadi hamba Allah. Sekarang jangan sampai gitu ya, keputusan nanti di hari ini ya itu menjadi hamba dari tambang. Hamba dari tambang, bandit-bandit ada di tambang-tambang itu, dan itu adalah permainan yang sangat canggih dari oligarki dan harus dihentikan ya oleh kekuasaan yang nanti dipegang oleh orang-orang Muhammadiyah sebagai presiden. Yang direbut itu bukan tambang. Kita mah Muhammadiyah kan sekarang kayaknya sesuatu yang besar. Kalau Gus Yahya bilang ya, kalau PBNU mah pengen bener tambang, kenapa? Lawang pengen, lawang butuh, gimana lagi, kata Gus Yahya ya Stakuf. Tapi pikirannya kan nggak sependek itu. Kalau orang-orang Muhammadiyah yang sudah mengglobal dakwahnya itu ya, sang pencerah sekarang di generasi yang keberapa ini, usianya 102 tahun, justru sang pencerah itu bukan cerah, sekarang sang peredup. Diteruskan oleh generasi yang meredupkan cahaya Islam ke dunia hanya oleh tarikan-tarikan hubud dunia, cinta dunia, ikut-ikut pengen jadi kaya raya. Padahal ormas Muhammadiyah adalah ormas yang paling kaya, dengan wakaf, dengan infak, sodakoh, dan lain-lain. Tapi dia masuk ke dalam lorong yang penuh
dengan syubhat, penuh dengan bandit-bandit dalam tambang-tambang yang dikuasai oligarki. Berarti kita atau Muhammadiyah itu akan menjadi satu positioning yang akan sama dengan kelompok-kelompok yang sudah menghabiskan sumber daya tambang batu bara sebagaimana mereka melakukannya dengan sifat ketamakan yang pasti serupa. Setidak-tidaknya kalau mengikuti pekerjaan-pekerjaan mereka, maka Muhammadiyah akan memiliki sifat-sifat yang serupa dengan mereka. Sifat-sifat bandit, sifat-sifat tamak, dan sifat-sifat merusak lingkungan. Yang penting uang masuk banyak ke kantong organisasi dan ke kantong perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah. Tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih. Sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah
Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.